Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas Bahasa Indonesia Paralel 13 2 SKS ingin menjelaskan tentang karya ilmiah. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rika Safitri dengan nomor BP 20 10611099 jurusan peternakan. Yang kedua ada Hafiz Waldi Rosfa BP 20 10933 004 jurusan Teknik Industri. Yang ketiga ada Adam Satrio BP 19 1061 1019 jurusan peternakan. Penjelasan pertama akan didasarkan oleh Rika. Kepada Rika, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Next. Yang kedua yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Yang kedua, makalah. Karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang menyelesaikan mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Next. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori telah ada sebelumnya. Yang keempat yaitu kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Next. Yang kelima yaitu paper. Paper sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, ataupun S3. Yang keenam yaitu tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Next. Yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter yang mengemukakan analisis dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data yang fakta atau valid. Dengan analisis yang rinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh karya ilmiah. Adapun contohnya ialah sebagai berikut. Nah, di sini adalah sebuah contoh karya ilmiah tentang bahaya narkoba bagi remaja. Karya ilmiah tersebut memiliki ciri yaitu objektif, netral, tulisannya sistematis, menyajikan fakta, dan tulisan di sini menggunakan ragam yang formal. Selanjutnya adalah karya semi ilmiah. Di sini saya mengambil contoh karya semi ilmiah yaitu artikel tentang bahaya merokok. Bisa kita lihat bahwa karya semi ilmiah ini tulisannya memiliki ciri dituliskan berdasarkan fakta pribadi
Adapun fakta yang disimpulkan subjektif, menggunakan gaya bahasa yang formal dan populer, dan usulannya yang bersifat argumentatif dan persuasif. Selanjutnya ada contoh karya non-ilmiah. Di sini saya mengambil contoh yaitu sebuah cerpen. Cerpen singkat tentang piala ini untuk ibu. Adapun ciri dari karya non-ilmiah ini adalah bisa dilihat bahasa yang digunakan menggunakan bahasa populer, sifatnya yang imajinatif, dan ditulis berdasarkan fakta pribadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah dan non ilmiah. Dalam perbandingan ini, kita memuat 6 aspek, yaitu sistematika, diksi, ejaan, kata hubung, dan sifat, termasuk contohnya juga. Pada karya ilmiah, sistematika karya ilmiah itu adalah sistematika yang teratur. Pengertian teratur di sini adalah dia memuat kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sedangkan karya semi ilmiah dan karya non ilmiah itu tidak terikat pada sebuah sistematika pembuatan karya tulis. Yang kedua, diksi. Diksi dalam karya ilmiah itu memuat gaya bahasa yang formal, mudah dimengerti, dan tepat. Pada karya semi ilmiah, diksi yang digunakan itu cenderung formal, namun terkadang diikuti oleh kata-kata yang populer. Sedangkan pada karya non-ilmiah, itu menggunakan gaya bahasa yang populer. Ejaan pada karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Ejaan yang digunakan sama-sama menggunakan ejaan yang benar, sesuai dengan PUEB. Terus yang keempat, kata hubung. Kata hubungnya mereka sama-sama menggunakan kata hubung yang sesuai dengan PUEB. Yang kelima, sifat dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Sifat dari karya ilmiah adalah objektif, logis, dan sistematis. Sedangkan pada karya semi ilmiah, sifatnya adalah dia ditulis berdasarkan fakta pribadi dan fakta yang disimpulkan secara subjektif dan tidak membuat hipotesis. Sedangkan pada karya non-ilmiah, sifat dari penulisan karya ilmiah ini adalah dia emotif atau sesuai emosi, persuasif, imajinatif, dan didramatisi. Yang dimaksud adalah ia memuat dari perasaan dan imajinasi dari penulis gitu. Nah, contoh dari ketiga ini ada apa? Contoh dari ketiganya adalah yang pertama karya ilmiah mempunyai contoh itu adalah laporan penelitian, tesis dan skripsi. Sedangkan karya semi ilmiah contohnya adalah artikel, resensi, dan ringkasan. Dan karya non ilmiah adalah dongeng, cerpen, dan novel. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin menambahkan dari Saudara Hafiz dan Saudara Rika? Mungkin tidak ada, sepertinya sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu sesi diskusi malam ini yang menjelaskan tentang karya ilmiah akan kita selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, ya maklum kita hanya manusia biasa. Terus Tuhan wal kalam yang turun.
Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.